FPI ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan pembubaran organisasi Front Pembela Islam, FPI. Dengan pembubaran ini, pemerintah melarang seluruh kegiatan ormas pimpinan Habib Rizik itu. Saat ini pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa, kata Mahfud MD, dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, hari ini Rabu tanggal 30 bulan 12. Dalam konferensi pers, Mahfud didampingi Menkumham Yasona Laoli, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Muldoko, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menkominfo Johnny G. Plate, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Idam Aziz, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala PPATK Dian Ediana, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, dan Wamenkumham Edi Hiaryaj. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiaryaj mengungkapkan bahwa pelarangan organisasi Front Pembela Islam, FPI, setidaknya didasarkan oleh 6 alasan. Hal itu tertuang dalam keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT nomor 220-4780 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, KB 3 Desember 2020 tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian FPI. Alasan itu tercantum dalam bagian menimbang di keputusan bersama itu yang dibacakan oleh Hedi, di Jakarta, Rabu, 30/12. Pertama, kata Edi, keberadaan UU nomor 17 tahun 2013 sebagaimana diubah dengan UU nomor 16 tahun 2017 tentang ormas terkait dengan tujuan untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus bernegara Pancasila, UUD 1945, keutuhan negara, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, isi anggaran dasar FPI bertentangan dengan pasal 2 UU Ormas. Ketiga, FPI belum memperpanjang surat keterangan terdaftar FPI sebagai ormas yang berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019, sesuai dengan keputusan Mendagri tanggal 20 Juni 2014. Dan sampai sekarang FPI belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SK itu. Maka, secara de jure mulai 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar, kata Edi. Keempat, kegiatan ormas tidak boleh bertentangan dengan pasal 5, pasal 59 ayat 3, pasal 59, dan pasal 82 UU Ormas. Kelima, ada 35 orang pengurus dan anggota FPI yang pernah terlibat terorisme dan 29 orang telah dipidana. Di samping itu 206 terlibat pidana umum dan 100 telah dipidana, tambah Edi. Keenam, pengurus dan anggota FPI kerap melakukan razia atau sweeping di masyarakat padahal itu tugas aparat. Berdasar pertimbangan itu, perlu menetapkan keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BNPT tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian FPI mengingat pasal 28C ayat 2, pasal 28 DUUD 1945, tanda sedi. Dilansir dari CNN Indonesia, tim kuasa hukum Front Pembela Islam, FPI, Sugito Atmo Prawira mengatakan organisasi massa besutan Rizik Syihab itu membuka peluang mengganti nama sebagai sebuah perkumpulan usai resmi dibubarkan dan dianggap sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah. Jadi kalaupun dilarang, kita bisa menggunakan nama lain sebagai sebuah perkumpulan. Nggak ada masalah, kata Sugito kepada cnnindonesia.com, Rabu, 30/12. Sugito menilai pergantian nama sebagai identitas organisasi merupakan hal yang wajar dalam perkumpulan. Ia juga mengatakan pihaknya juga akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PTUN, usai pemerintah resmi membubarkan FPI. Ia menilai langkah pemerintah membubarkan FPI merupakan proses politik, bukan semata-mata persoalan hukum.
Ia menyatakan akan mempelajari dulu keputusan dari pemerintah tersebut sebelum menggugatnya ke PTUN. Ini kan bukan proses hukum. Ini kan proses politik. Kita akan ajukan gugatan PTUN misalnya, nanti kita dapat putusannya, kata Sugito. Sebelumnya, selain itu, pemerintah juga telah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa. FPI adalah ormas yang dibentuk lewat pendeklarasian pada Agustus 1998 lalu di sebuah pondok pesantren di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Medio 2019 lalu, disebutkan bahwa surat keterangan terdaftar, SKT, FPI di Kemendagri kedaluarsa. FPI sendiri mencoba memperpanjang SKT itu namun membentur sejumlah polemik. Hingga, akhirnya Ketua Umum FPI Sobri Lubis kala itu menegaskan pihaknya tak akan memperpanjang SKT, karena tak mempengaruhi eksistensi organisasinya.